Hai guys, aku Iren. Welcome back to my YouTube video. Dan udah lama banget kita gak ngobrol-ngobrol karena video aku yang terakhir itu 2 tahun yang lalu. Dan itu udah lama banget. Nggak dihitung ya sama vlog-vlog aku. Aku ada upload 2 vlogs, tapi itu nggak dihitung karena itu kita gak ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi kalau kalian yang nonton vlog aku, kalian tuh notice kalau aku tuh udah lepas behel. Oke, aku tuh udah lepas behel 1 tahun yang lalu. Ya, selama banget ya. Aku baru update-nya sekarang gitu. Sorry banget karena seperti biasa Iren sudah sangat mager. Kenapa? Karena ngeditnya. Aku tuh mager di editnya doang guys. Sorry banget. Dan masih ada aja beberapa dari kalian yang minta untuk perkembangan behel aku. Aku tuh udah lepas behel sekitar awal Oktober 2023. Udah 1 tahunan. Dan sekarang aku lebih bikin konten tuh di TikTok. Jadi kalau kalian yang masih mau ngikutin tentang update, aku masih suka bikin haul di sana atau OOTD check di TikTok gitu guys. Karena YouTube itu kalau edit, aduh capek banget guys. Karena lebih ribet ya dibanding TikTok tuh bisa editnya langsung di HP. Aku bakal nunjukin dulu ke kalian klip aku lepas behel, masih aku simpen kok, tenang aja. Karena aku tahu someday aku pasti bikin video ini untuk menutup journey behel aku di YouTube ya guys. Jadi ini dia. Oh, 2,5 ya. Sama-sama buka gede dan oke. Jadi pas lepas behel itu nggak sakit sama sekali, emang kayak dilepas aja. Tapi jadi ngerasa aneh karena kan dari gigi nggak pakai behel terus pakai behel terus udah bertahun-tahun pakai behel terus tiba-tiba lepas gitu loh. Jadi sesuatu yang kurang di gigi waktu awal-awal gitu ya. Tapi aku suka banget dan aku seneng banget sama hasilnya. Karena memang kalau kalian yang giginya berantakan itu ngaruh banget di estetika wajah gitu guys. Menurut aku lumayan ngerubah muka aku sih semenjak aku sebelum pakai behel dan setelah aku pakai behel gitu. Dan aku lebih suka lagi waktu aku lepas behel karena mulutnya tuh kan kalau pakai behel kan ada besi-besinya ya, jadi kayak agak maju. Setelah aku lepas behel tuh aku lebih suka hasilnya gitu loh, dan senyum rapet gini tuh aku lebih pede dibanding aku pas pakai behel atau sebelum aku pakai behel gitu loh. Karena bentuk bibirnya tuh aneh kalau aku waktu giginya maju. Sekarang tuh aku lebih pede ya. Dan aku lebih suka karena kalau kalian lihat di hidung aku tuh kelihatan lebih mancung sesudah aku lepas behel. Kalau kalian sadar ya, aku bakal kasih lihat before afternya. Aku suka banget sama hasilnya, totally worth it. Kalau kalian yang memang udah kepikiran untuk pakai behel untuk ngerapihin wajah, itu tuh nggak cuma ngerapihin gigi doang, tapi muka pun kelihatan lebih terstruktur guys, lebih ada bentuknya gitu aku ngerasanya ya. Jadi menurut aku bener-bener behel itu investasi terbaik kalau kalian yang giginya berantakan kayak aku gitu. Dan ini adalah hasil gigi aku. Gigi aku yang sebelumnya tuh ada cetakan giginya juga, tapi di rumah orang tua aku. Sekarang aku ada tuh cuma yang ini gigi setelah aku pakai behel. Nih kalau kalian lihat ya tuh, udah rapi. Udah oke banget. Jujur aku suka banget sama hasilnya karena menurut aku sangat memuaskan. Dan sebenarnya aku tuh lepas behel dari waktu lebih cepet yang ditentuin sama dokternya. Dokternya belum bilang untuk aku oke lepas behel gitu, tapi aku minta ya udah dok lepas aja. Kalau aku ini pakai behel kan setiap bulan harus kontrol ya, dan kebanyakan orang setiap bulan pasti kontrol behel untuk ngencengin karetnya kan, biar giginya tuh lebih cepat rapi ya pastinya ya. Semakin rajin kalian kontrol semakin cepat rapi giginya gitu.
gitu guys. Dan aku kadang molor, suka 2 bulan, suka 1 bulan, karena aku udah tinggal di Jakarta dan tempat dentist aku tuh di dekat rumah aku, di dekat rumah orang tua aku, yaitu di Tangerang. Jadi lumayan jauh karena Tangerang dalam lagi guys. Oke. Jadi lumayan jauh dan aku kadang mager gitu. Maaf banget kalau berisik karena mic aku hilang dan ada suara gonggongan dogi aku ya guys ya. Jadi aku ngeliat tuh perkembangannya ya gitu-gitu aja. Di beberapa bulan cuma fokus di gigi ini doang nih. Ada yang ngelang dikit banget. Aku mikir kayak setiap kontrol tuh cuma fokusnya di sini aja, di kontrol-kontrol terakhir beberapa bulan terakhir gitu. Dan menurut aku nggak ada perubahan yang signifikan. Dan dokternya emang udah bilang kalau misalkan di beberapa orang ada giginya yang nggak bisa bener-bener rapat semua. Dan aku mikir ya udahlah, kalau senyum pun nggak kelihatan. Kalau orang tuh nggak bakal notice gitu loh. Jadi aku mikir udahlah nggak apa-apa, dilepas aja. Dan kenapa aku pengen lepas juga karena aku menikah guys. Tahun-tahun yang lalu tuh aku menikah, jadi aku nggak mau pas acara aku pakai behel gitu kan, aneh ya. Aku sih nggak bisa ngebayangin ya, karena aku merasa sih aneh kalau misalkan aku wedding aku pakai behel gitu loh. Jadi aku nggak mau dan aku lepas, dan emang udah rapih, tinggal gigi yang kopong dikit ini aja gitu. Dan ternyata waktu aku tanya temen aku juga, dia pun kayak gitu, ada sisi dikit banget yang renggang dikit banget, jadi nggak bakal dinotis sama siapapun. Dan aku tuh dikasih retainer. Retainer itu sebenarnya ada 2 jenis ya, ada yang ditanam di gigi kalian di belakang, dan ada lagi yang dipakai setiap hari. Dan aku tuh ngeliat di TikTok kalau banyak banget orang yang pakai itu dan tetap aja orang jadi berantakan lagi giginya. Jadi aku mikir mendingan gue pakai yang setiap hari walaupun agak PR, tapi daripada gue bayar lagi untuk behel gitu kan. Ngapain perjuangan udah bertahun-tahun tiba-tiba berantakan lagi gitu. Ini agak menjijikan ya guys, karena emang udah 1 tahun umurnya. Jadi aku nggak berani untuk menunjukkan sedekat apa ya guys ya. Jangan yang ini deh, yang ini aja. Nih, ini bagian bawah, ada bagian bawah, ada bagian atas. Dan setiap hari dipakai seumur hidup kata dokternya. Tapi aku tuh anaknya mageran ya guys. Jadi sebenarnya retainer tuh nggak harus dipakai setiap hari. Bagus ya dipakai setiap hari. Tapi untuk aku anaknya mageran banget. Aku kadang suka molor 2 minggu, 1 minggu nggak pakai. Jadi giginya emang agak sakit kalau udah agak lama nggak pakai retainer, karena giginya udah berusaha untuk cari jalan ke tempat awalnya gitu kan. Jadi memang harus pakai retainer rajin biar giginya tetap rapi guys. Karena kalau kalian nggak pakai retainer itu bakal balik lagi kayak semula, percuma kan. Jadi aku sih pakai ya dalam seminggu aku pakai 3 hari 4 hari ya, serajinnya aku aja. Tapi awal-awal aku pakai rajin banget setiap hari sih gitu. Retainer ini wajib banget kalian pakai setelah behel seumur hidup guys. Jadi pilihan kalian mau ditanam di bagian belakang tapi resikonya berantakan. Ada yang berantakan, kebanyakan orang berantakan pakai itu, tapi ada juga sih yang enggak. Tapi aku nggak mau mengambil resiko, jadi aku ambil retainer yang seumur hidup aku harus pakai. Oke. Dan retainer ini bayar lagi ya, copot behel itu bayar, retainer juga bayar. Ada cerita lucu, retainer aku tuh sempet kebuang di tong sampah, karena kan aku tuh setiap pagi aku cuci kan, jadi aku taruh tisu dulu biar kering. Dan suatu saat aku lupa, aku nggak sadar kalau di situ ada retainer, jadi aku langsung buang aja. Aduh, aku paniknya minta ampun itu, karena retainer harganya juga nggak murah guys, jutaan. Jadi kayak sayang banget kalau kebuang. Jadi bener-bener untungnya masih ada walaupun di tong sampah. Untungnya tong sampah bagian atas banget, belum kebuang guys. Oh my god, untung banget itu. Jadi itu aja perjalanan behel aku. Gak ada yang terlalu signifikan dari video terakhir aku ya guys ya. Jadi memang perkembangan sedikit banget, cuma ada beberapa gigi yang mundur aja. Dan sampai akhirnya aku lepas behel 1 tahun yang lalu. Jadi dengan video ini aku menutup perjalanan behel aku guys. Thank you so much yang udah nanyain terus. Kalian perhatian banget ya, kalian kepo banget sama perkembangan gigi aku. Tapi aku highly recommend buat kalian yang giginya berantakan, karena memang lebih memperbaiki struktur muka juga. Aku suka banget
super recommended, tapi aku saranin untuk cari dokter gigi yang bagus, dokter orto yang bagus, yang udah berpengalaman dalam pasang behel. Karena aku punya teman, dia pasang behel giginya malah makin berantakan, bukannya makin rapi guys. Jadi ada beberapa yang zonk, bahkan teman aku juga ada yang udah bertahun-tahun pakai behel, dan dia bahkan mau pakai behel lagi karena nggak terlalu rapi, hasil yang nggak memuaskan. Untungnya sebelum aku behel tuh aku nggak asal, karena sempet aku tergiur dengan harga yang lebih murah, tapi aku takut dengan hasilnya. Untungnya aku ya udahlah, nggak semahal itu tapi nggak semurah itu juga. Yang teman-teman aku pun udah pakai dokter ini untuk behelin mereka dan hasilnya bener-bener bagus gitu. Oh ya, aku lupa banget, gigi aku itu waktu dibehelin aku minta di ratlin ininya. Nah, kalau kalian notice gigi aku tuh agak bergerigi di bagian depannya, 2 gigi kelinci ini ya di bagian depan. Dan saat aku lepas behel aku minta dokternya untuk ngeratain, jadi lebih rapih gitu ya guys. Dan untungnya dikasih free ya nih. Untungnya dikasih free sama dokternya untuk ngeratain gigi ini dikit. Oke. Karena perawatan gigi itu mahal guys. Kenapa perawatan gigi itu mahal? Aku nggak tahu kenapa ya. Oke, itu aja journey behel aku. Aku tutup di video ini ya guys ya. Thank you so much untuk teman-teman yang udah perhatian banget dengan gigi aku. Aku tahu kalian kepo. Tapi itu aja perkembangan behel aku, dan aku tutup di video ini. Untuk kalian pejuang behel, semangat. Akan ada saatnya melihat gigi kalian hasilnya. Karena kadang aku pun sekarang ya, aku tuh kadang kangen behelan. Walaupun aku lebih suka hasil ini, tapi kadang aku juga kangen gitu waktu muka aku waktu behelan. Senang banget sih sama hasilnya, sangat memuaskan, aku suka banget. Dan untuk biaya-biaya behel aku udah pernah bikin videonya ya guys. Kalian bisa lihat aja di playlist behel aku, ada playlistnya khusus untuk behel. Kalian bisa cari aja di sana. Aku udah spill semua harga-harganya. Dan untuk harga-harga ini aku usahain sedetail mungkin, karena udah 1 tahun yang lalu aku udah agak lupa harganya berapa, tapi totalannya aku masih inget karena masih ada chat terakhir. Jadi aku bakal spill harga totalannya aja, total retainer dan total lepas behel itu berapa, karena aku udah lupa rinciannya berapa ya guys. Thank you so much untuk kalian udah nonton dan udah sabar nungguin video behel aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa di subscribe. Mungkin aku bakal semangat untuk bikin YouTube lagi. Coba di komen kalian mau gak sih nonton video-video aku lagi guys, karena aku juga sekarang kan menjadi ibu rumah tangga ya, jadi agak gabut ya guys ya. Kalau kalian kangen, komen di bawah, mungkin aku bakal bikin video lagi. Coba di komen video apa yang kalian mau nonton. Dan juga jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagram aku, karena aku lebih sering update konten di sana. Oke, thank you so much guys, bye bye.